Saya pernah berpikir bahwa keluarga saya akan selalu menerima saya apa adanya. Saya salah besar. Hari ketika saya akhirnya memberanikan diri mengaku kepada ayah bahwa saya gay, hidup kami semua berubah selamanya, dan tidak ada yang bisa memprediksi arah perubahan itu. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Saya duduk di ruang tamu rumah kami di kawasan Tebet, tangan gemetar memegang secangkir teh yang sudah dingin. Ayah baru pulang dari Masjid Isya, masih memakai sarung dan kopiah putihnya. Bau harum minyak kayu putih menempel di bajunya. Ibu sedang di dapur, mencuci piring sambil mendengarkan radio dangdut pelan. Adik perempuan saya, Nita, sudah tidur di kamar atas. Saya menunggu sampai hanya ada kami berdua. Jantung saya berdegup kencang, seperti mau copot dari dada. Saya sudah merencanakan kalimat ini berbulan-bulan, tapi tetap saja terasa seperti menelan pecahan kaca. Ayah, suara saya serak, ada yang ingin aku bicarakan. Penting sekali. Ayah menurunkan koran Suara Muhammadiyah yang sedang dibacanya, alisnya terangkat lembut. Apa, nak? Kamu kelihatan pucat. Sakit? Saya menggeleng. Napas saya tersendat. Aku gay, yah. Aku suka laki-laki. Sudah lama aku tahu dan aku tidak bisa mengubahnya. Waktu seolah berhenti. Hujan di luar semakin deras, seperti ribuan drum memukul atap seng tetangga. Ayah tidak berkedip. Matanya yang biasanya hangat kini kosong, seperti orang yang baru saja ditampar tapi belum merasakan sakitnya. Dia tidak berteriak. Tidak langsung. Dia hanya menatap saya lama, lalu perlahan meletakkan koran di meja kaca. Tangan kanannya naik ke dada, memegang erat kopiah seolah mencari pegangan. Ulangi, katanya pelan, suaranya bergetar. Saya mengulangi, air mata sudah mengalir tanpa in. Aku gay, yah. Makan aku. Ayah bangkit tiba-tiba. Kursi kayu jati berderit keras. Saya mengira dia akan memukul saya, banyak cerita yang saya baca di forum online berakhir seperti itu. Tapi dia tidak. Dia berjalan ke jendela, membelakangi saya, menatap hujan yang mengguyur jalanan gelap. Ya Allah, gumamnya, suaranya pecah. Anakku yang aku didik sejak kecil, yang aku ajari mengaji, yang aku antar ke pesantren tiap akhir pekan, dia seperti itu. Saya tidak berani menjawab. Saya hanya menunduk, air mata menetes ke lantai keramik. Keheningan itu berlangsung lama. Mungkin 5 menit, mungkin setengah jam. Lalu ayah berbalik. Wajahnya basah, entah karena hujan yang masuk dari celah jendela atau karena air matanya sendiri. Kamu keluar dari rumah ini malam ini juga, katanya dingin. Dunia saya runtuh. Saya sudah siap ditolak, tapi tidak siap diusir. Saya bangkit dengan lutut gemetar, berjalan ke kamar mengambil tas ransel, memasukkan beberapa baju, laptop, dan dompet. Ibu muncul di pintu dapur, matanya merah karena mendengar semuanya. Raman, bisik ibu, memanggil nama saya dengan nada memohon. Ayah mengangkat tangan, menghentikan ibu mendekat. Biarkan. Ini urusan laki-laki. Saya melangkah keluar rumah tanpa sepatah kata lagi. Hujan membasahi baju saya dalam hitungan detik. Saya berjalan tanpa tujuan di tengah banjir kecil yang mulai menggenang di trotoar. Ponsel saya bergetar, pesan dari teman dekat saya, Ari. Gimana hasilnya, Ram? Saya mengetik dengan jari basah, diusir. Ariel langsung menelepon. Kamu di mana? Aku jemput sekarang. Saya menyebutkan nama jalan. 20 menit kemudian, mobil anak butut Arya berhenti di depan saya. Dia turun, memeluk saya erat di tengah hujan tanpa peduli bajunya basah. Bau sabun colek murah dari tubuhnya terasa begitu menenangkan. Masuk dulu, katanya lembut. Kamu menginap di kosku malam ini. Kos Arya di daerah Cikini kecil tapi hangat. Hanya satu kamar dengan kasur lantai dan lemari kayu lapuk.
Malam itu kami tidur berdampingan, tidak saling menyentuh lebih dari pegangan tangan, tapi kehadirannya cukup untuk membuat saya merasa tidak sendirian di dunia ini. Arye adalah cinta pertama saya. Kami bertemu 2 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia, fakultas yang sama, ilmu komputer. Dia orang Makassar yang merantau, berkulit sawo matang, mata sipit, dan senyum yang selalu membuat jantung saya berhenti sejenak. Kami mulai dekat saat mengerjakan tugas kelompok, lalu saling curhat, lalu saling jatuh cinta diam-diam. Dia satu-satunya orang yang tahu rahasia saya sebelum malam pengakuan itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Ayah memblokir nomor saya. Ibu hanya berani mengirim pesan singkat, "Ibu sayang Rama selamanya." Sabar ya, nak. Nita, adik saya yang baru kelas 2 SMA, diam saja, mungkin takut atau bingung. Saya tinggal bersama Ari. Kami berbagi biaya kos, makan mie instan, dan saling menguatkan. Arye bekerja paruh waktu sebagai barista di kai kecil dekat kampus. Saya mulai mencari relance desain grafis online. Kami hidup sederhana, tapi setiap malam saat lampu dimatikan, kami berbisik tentang mimpi-mimpi kami. Suatu hari punya rumah kecil, punya anjing, hidup tenang tanpa harus sembunyi. Tapi luka pengusiran itu dalam. Saya sering terbangun tengah malam menangis. Arye selalu memeluk saya dari belakang, berbisik, "Aku di sini, Ram. Selamanya." 2 bulan berlalu. Suatu sore, saat saya sedang mengerjakan proyek di kai langganan, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya angkat dengan ragu. "Rama." Suara itu suara ayah. Saya hampir menjatuhkan ponsel. "Ya, ya. Pulang. Sekarang." Klik. Telepon ditutup. Arye yang duduk di depan saya melihat wajah saya pucat. "Siapa?" "Ayah. Suruh pulang." Kami saling pandang lama. Akhirnya Arye mengangguk pelan. "Pergi. Aku antar sampai depan gang saja, biar aman." Saya pulang sendirian naik ojek online. Jantung saya kembali berdegup kencang seperti malam pengakuan itu. Rumah terlihat sama, lampu teras menyala kuning hangat. Pintu depan terbuka sedikit sebelum saya mengetuk. Ibu langsung memeluk saya di ambang pintu, menangis tanpa suara. "Anak ibu." Ayah berdiri di belakang ibu, wajahnya lebih kurus, matanya cekung. Dia tidak tersenyum, tapi juga tidak marah seperti dulu. "Masuk," katanya datar. Kami duduk di ruang tamu yang sama. Teh hangat sudah tersedia. Nita mengintip dari tangga, matanya berkaca-kaca. Ayah menatap saya lama sebelum bicara. "Selama kamu pergi, ayah banyak mikir. Ayah ke pengajian, ke ustaz, ke teman-teman di masjid. Jawaban mereka macam-macam. Ada yang bilang kamu sakit, harus diruyah. Ada yang bilang kamu dosa besar, harus dijauhi. Tapi ada satu ustaz tua di masjid dekat pasar yang bilang lain." Dia menarik napas panjang. Dia bilang cinta seorang ayah kepada anaknya adalah amanah dari Allah. Jika Allah menguji ayah dengan anak yang berbeda, tugas ayah adalah tetap mencintai dan melindungi, bukan menghakimi. Air mata ayah mengalir pelan. Pertama kali dalam hidup saya melihat ayah menangis terbuka. "Ayah salah, Rama," suaranya tercekat. "Ayah takut kehilangan muka di depan tetangga, di depan saudara. Ayah lupa bahwa yang ayah takut kehilangan sebenarnya adalah kamu." Saya terisak. Ibu memeluk saya erat. "Ayah tidak bilang." "Ayah langsung mengerti segalanya," lanjut ayah. "Ayah masih bingung, masih takut. Tapi ayah tidak mau kehilangan anak lagi. Pulanglah. Tinggal di rumah ini lagi. Kita hadapi bersama." Malam itu kami berpelukan lama, berempat, ayah, ibu, Nita, dan saya. Tidak ada kata-kata besar, hanya isakan dan pelukan. Beberapa minggu kemudian, saya memberanikan diri mengajak Arye ke rumah.
Ayah awalnya kaku, tapi saat melihat Arya membungkuk dalam-dalam, mencium tangan ayah dengan hormat, dan berkata mohon maaf lahir batin, Om, terima kasih sudah menerima Rama kembali, sesuatu di mata ayah berubah. Perlahan, sangat perlahan, ayah mulai bertanya tentang Ari. Tentang keluarganya di Makassar, tentang kuliahnya, tentang mimpi-mimpinya. Suatu hari ayah bahkan mengajak Arya salat berjamaah di rumah, lalu makan malam bersama. Tidak semuanya langsung indah. Tetangga mulai bergunjing. Ada yang menjauh. Tapi ayah, yang dulu paling takut dengan omongan orang, kini justru yang membela saya di depan mereka. Anak saya baik, rajin salat, tidak merugikan siapa-siapa. Itu cukup bagi saya. 1 tahun kemudian saat wisuda kami, ayah datang memakai jas koko terbaiknya. Dia memeluk Arya juga berbisik jaga anak om baik-baik, ya. Hidup tidak pernah sempurna. Masih ada hari-hari sulit, masih ada pandangan sinis dari luar. Tapi di dalam rumah kecil kami di Tebet, ada cinta yang tumbuh kembali, lebih kuat, lebih jujur, lebih manusiawi. Saya belajar bahwa keluarga bukan hanya soal darah, tapi soal pilihan untuk tetap mencintai meski terluka. Dan ayah saya, seorang bapak sederhana dari kampung di Banten yang merantau ke Jakarta, membuktikan bahwa cinta seorang ayah bisa mengalahkan ketakutan terbesar sekalipun. Kisah ini nyata. Nama-nama diubah demi Priasi. Tapi rasa sakit, pengampunan, dan harapan it's all true. Hari-hari setelah kembali ke rumah terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Ayah berusaha, saya tahu itu. Tapi ada momen-momen kecil yang menusuk. Misalnya saat makan malam, ayah tiba-tiba diam saat saya bercerita tentang Ari. Atau saat tetangga bertanya kapan Rama nikah dan ayah hanya tersenyum kaku tanpa jawaban. Saya mengerti. Perubahan tidak datang dalam semalam. Arya tetap tinggal di kosannya, tapi kami bertemu hampir setiap hari. Kadang dia menginap di rumah saat akhir pekan, tidur di kamar saya, tentu saja dengan pintu terbuka dan Nita mengawasi seperti polisi kecil. Ibu malah mulai menyukai Arya karena dia membantu mencuci piring tanpa diminta. Suatu malam, saat hanya saya dan ayah di teras, dia bertanya pelan, Arya dia serius sama kamu? Saya mengangguk. Serius sekali, ya. Ayah menghela napas panjang, menatap langit Jakarta yang penuh polusi. Ayah dulu pernah punya teman di kampung namanya Pak Maman. Dia tidak pernah nikah. Orang-orang bilang dia lain. Ayah ikut-ikutan menjauhi. Sekarang ayah menyesal. Mungkin dia juga sama seperti kamu. Saya terdiam. Ayah jarang sekali bercerita tentang masa kecilnya. Ayah tidak mau mengulangi kesalahan itu kepada anak sendiri, katanya lirih. Pelan-pelan tembok mulai runtuh. Tapi badai baru datang dari arah yang tidak kami duga. Paman saya, adik ayah yang tinggal di Bekasi, datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Dia mendengar gosip dari saudara lain. Malam itu suasana makan malam berubah menjadi pengadilan. Abang tahu tidak apa yang anak abang lakukan, tanya paman dengan suara keras. Dia bikin malu keluarga besar. Di kampung sudah pada bisik-bisik. Ayah diam saja, tangannya mengepal di bawah meja. Kalau abang tidak bisa mendidik, biar saya bawa Rama ke pesantren khusus, diruyah sampai sembuh. Saya bangkit. Saya bukan sakit, Om. Saya tidak perlu disembuhkan. Paman menatap saya dengan jijik. Kamu sudah kena pengaruh barat. Jakarta bikin kamu rusak. Ayah akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang tapi tegas. Cukup, Dul. Ini rumah saya. Anak saya. Urusan kami. Paman terkejut. Dia tidak menyangka kakaknya membela saya. Malam itu dia pergi dengan amarah, mengancam tidak akan datang lagi ke rumah ini. Setelah paman pergi, ayah masuk kamar, mengunci pintu. Saya mendengar dia menangis pelan di dalam.
Ibu memeluk saya di dapur, berbisik, ayah sedang berperang dengan dirinya sendiri, nak. Bersabarlah. Keesokan harinya, ayah keluar kamar dengan mata bengkak. Dia memeluk saya tanpa kata-kata. Sejak itu, setiap ada saudara atau tetangga yang mengatai, ayah yang paling depan membela. Hubungan saya dan Arye semakin dalam. Kami mulai berbicara tentang masa depan, bukan pernikahan resmi yang mustahil, tapi komitmen pribadi. Kami ingin hidup bersama setelah lulus, mungkin pindah ke apartemen kecil, membangun kehidupan kami sendiri. Tapi mimpi itu hampir hancur saat Arye mendapat telepon dari ibunya di Makassar. "Ayahmu sakit keras," kata ibu Arye di telepon. "Pulanglah." Arye pucat. Ayahnya menderita stroke berat, koma di rumah sakit. Arye harus pulang secepatnya. Saya mengantarnya ke Bandara Soekarno-Hatta. Di Departurehal, kami berpelukan lama. "Berapa lama?" tanya saya, suara bergetar. "Entah. Mungkin lama." Air mata Arye jatuh ke bahu saya. "Aku takut, Ram. Kalau ayahku meninggal tanpa aku sempat minta maaf, tanpa aku berani jujur seperti kamu." Saya memegang wajahnya. "Kamu kuat. Aku tunggu kamu kembali." Pesawat Arye lepas landas. Saya berdiri di bandara sampai lampu pesawat hilang di langit malam. 2 bulan Arye di Makassar. Komunikasi sulit karena dia harus menjaga ayahnya 24 jam. Keluarganya sangat konservatif, ayahnya mantan ustadz terkenal di kampung. Arye tidak berani membuka rahasianya di sana. Saya hidup dalam kekhawatiran ganda, takut kehilangan Arye karena jarak, takut kehilangan Arye karena tekanan keluarga. Sampai suatu hari Arye mengirim pesan panjang. "Ram, ayahku sadar dari koma. Dia lemah tapi bisa bicara." Aku akhirnya cerita semuanya. Aku bilang aku mencintai laki-laki, namanya Rama, dan aku tidak akan meninggalkannya. Jantung saya berhenti. Reaksinya. Dia menangis. Lama. Lalu dia pegang tanganku dan bilang, "Kalau itu membuatmu bahagia, ayah ikhlaskan. Yang penting kamu tetap salat, tetap jadi anak baik." Aku tidak percaya, Ram. Aku menangis di pelukannya. Saya menangis sendirian di kamar. Arye pulang ke Jakarta 3 bulan kemudian. Ayahnya masih dirawat, tapi stabil. Saat kami bertemu lagi di stasiun Gambir, Arye berlari memeluk saya di tengah keramaian, tidak peduli orang-orang menoleh. "Kita sudah diberkahi 2 ayah yang luar biasa," bisiknya. "Kami mulai merencanakan hidup bersama dengan lebih berani." Ayah saya bahkan membantu mencarikan kontrakan kecil di daerah Depok, dekat kampus. "Biar kalian tidak terlalu jauh," katanya malu-malu. Tapi kehidupan selalu punya cara untuk menguji. 1 tahun setelah wisuda, saya mendapat tawaran pekerjaan impian di perusahaan startup besar di Jakarta Selatan. Gaji bagus, prospek cerah. Tapi Arye mendapat tawaran magang berbayar di perusahaan game ternama di Bali. Pilihan sulit, ikut Arye ke Bali dan meninggalkan pekerjaan impian, atau tetap di Jakarta dan menjalani hubungan jarak jauh lagi. Kami bertengkar hebat untuk pertama kalinya. "Kenapa selalu aku yang mengalah?" teriak Arye. "Dulu aku yang menunggu kamu berani coming out, sekarang aku yang harus menolak mimpi demi kamu." Saya menangis. Aku juga takut kehilangan kamu lagi. Pertengkaran itu berlangsung berminggu-minggu. Kami hampir putus. Akhirnya kami duduk bersama ayah saya, yang kini jadi penutup telinga kami berdua. Ayah mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Cinta itu bukan soal siapa mengalah, tapi soal sama-sama mencari jalan. Kalau kalian saling mencintai, pasti ada solusi." Malam itu kami bertiga berdoa bersama. Keesokan harinya, solusi datang dari tempat tak terduga. Perusahaan saya membuka cabang baru di Bali, dan saya bisa pindah setelah setahun di Jakarta. Kami menangis bahagia.
Kini, 3 tahun kemudian, kami tinggal di rumah kecil di Sanur, Bali. Pagi-pagi kami salat subuh berjamaah, lalu sarapan nasi kuning buatan Ari. Ayah dan ibu sering berkunjung, menginap berminggu-minggu. Ayah saya bahkan mulai belajar memancing bersama ayah Ari yang sudah sembuh dan pindah tinggal dekat kami. Hidup tidak pernah mudah bagi kami, dua anak gay dari keluarga Muslim biasa di Indonesia. Tapi kami membuktikan bahwa cinta, kesabaran, dan keberanian bisa mengubah hal yang tampak mustahil. Kadang malam-malam, saat angin laut Sanur berhembus pelan, Arya memeluk saya dari belakang dan berbisik. Ingat malam hujan di Tebet itu? Saya tersenyum. Ingat sekali. Kalau saat itu ayahmu tidak mengampuni, kita tidak akan sampai di sini. Saya balik memeluknya erat. Dan kalau ayahmu tidak memberkati, kita juga tidak akan sampai di sini. Kami berdua tahu, yang mengubah hidup kami bukan hanya keberanian kami sendiri, tapi juga cinta besar dari dua orang ayah yang memilih kasih sayang di atas ketakutan.